Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Inwan Tamiya. Kita lanjutkan baca komik Dosyan Guru kali ini untuk volume 6. Buku volume 6 berjudul Perjumpaan di Arena Penentuan. Benar-benar racing yang luar biasa. Semenjak racing pertama, milionku bagaikan racing car race. Membuat saja ucapanmu itu. Racing yang tadi itu bukanlah racing. Bau jengkol. Oke, sekarang kita akan memenangkan pertandingan yang kedua. Si Yankuro memenangkan pertandingan Miyanko mulai meningkat lagi, dan tibalah giliran Hellkit yang menyebut diri mereka calon juara. Lawannya adalah bekas anggota Hellkit. Hidup Hiroshi, kami akan mendukung kalian. Oke, Hiroshi. Saudara Meido, apa itu bekas tim Hellkit? Mereka itu adalah para peserta yang tak dapat berpartisipasi dalam tim mereka dan membentuk tim mereka sendiri, Desperate. Aku cinta kamu, hore hore. Tapi kemampuan kedua belah tim tidak berbeda, selisih jauh. Bodohnya dia, anak-anak yang tidak mempunyai syarat untuk ikut tim kami dihadapkan kepada kami. Hahaha. Sayang, Desperate bukanlah lawan yang tepat bagi Hellkit. Meski mereka mempunyai special chain untuk race, kemampuannya berbeda jauh di atas mesin kita. Dan race kedua pun mereka kalah lagi. Mana bisa kalah secara telak begitu, kata Yankuro. Mobil Fox kalah pada mobil Hellkit. Ini sebenarnya ini mobil naga juga kan sebenarnya ini. Ya, ini adalah basicnya adalah mobil naga. Hellkit telah memenangkan 2 pertandingan dari 3 pertandingan yang direncanakan. Desperadis pada sedih. Hellkit memenangkan racing tanpa bersusah payah. Hiroshi, sekarang kan mengerti bukan mengapa aku tidak memasukkanmu di tim ini? Apa? Tenang Hiroshi, biar kami yang akan balas dendamu. Baiklah, bocah, daripada membual lebih baik siapkan mesinmu. Untuk race selanjutnya dengan senang hati kami akan memenangkannya. Hellkit melawan Death Warrior. Oh, ini Death Warrior namanya. Licik kamu, Mai-chan. Kamu pasti punya rahasia pada mobilmu sendiri. Jangan terlalu manja, sudah kubilang kan. Dasar bawel. Hoi, bagaimana? Sudahkah diperiksa semua? Remnya sudah diberes belum? Rem? Rekonstruksi kit yang belum selesai. Perhatikan putaran power sudah. Bila belum berputar lancar, kasih pelumas. Pakai baterai 1,5 volt, jangan pakai yang sudah tua. Apakah tempat ini adalah kos untuk racing kedua? Di dalam stadion olahraga sudah disiapkan hutan buatan. Wow. Untuk racing babak kedua adalah survival meet dengan banyak jebakan yang harus dilalui. Tim yang satu mesinnya masuk finish lebih dahulu akan menang. Pada hutan itu, satu mesin yang masuk finish dari 3 kali pertandingan akan ikut pertandingan kedua di dalam piramid yang akan menjadi arenanya. Untuk racing kedua, pertama-tama yang akan berhadapan terlebih dahulu Hellkit melawan grup Das. Sewaktu melawan Roshi dan kawan-kawan pun begitu, mereka hanya berempat saja kok.
Mereka terlalu sok. Bayarku ini keren ya. Kata mereka, mereka dapat mengalahkan semua tim dengan telak, jadi tak perlu tim mereka 5 orang. Tak perlu kamu marah-marah karena Emperor kecepatan terlalu tinggi. Aku telah merebelnya dengan menggunakannya untuk off-road. Dan ban pin spike disesuaikan dengan power gear, cocok bukan? Wah, itu sih bukan minion biasa ya. Apakah kalian pikir kalian dapat menang dengan menggunakan alat yang sederhana seperti itu? Ini baru yang namanya off-road survival milik Hellkit. Memakai ban komikalianku. Wah, komikalianku yang pertama kali jual untuk racing minionku. Dengan ketinggian mobil itu sulit untuk melewati jalan yang bergelombang. Komikalianku Willis. Kalau dilihat dari luar, mungkin mereka akan meletakkan sensor mereka di tempat yang tak terlihat. Sudah, apakah kalian tak dapat menangkap semua itu? Mereka itu sudah menyerang lebih dahulu daripada kita. Pertandingan ini angkanya itu yang Goro dengan Tankuro melawan membernya Hellkit. Nah, race bagian kedua telah dimulai. Daswadia melawan Hellkit. Kedua tim memperebutkan posisi teratas. Saudara Medo, apa sih tongkat yang dibawa oleh juara pemain itu? Tongkat itu adalah joystick. Pada racing ini, mesin dan pemain sama-sama berlari, dan tongkat itu berfungsi untuk mengontrol jalan mesin tersebut. Oh, ini joystick yang sekarang kita pakai di olahraga tanya Street 4WD. Susah juga mengatur mesin ini agar berjalan lurus di atas jalan yang bergelombang. Wah, cepat sekali. Sudah kukatakan bahwa kalian terlalu dangkal pikirannya. Sepertinya ada suatu teknik tertentu pada mesin Hellkit. Benar-benar bagaikan RC car yang sebenarnya. Mesin itu dapat menyerap shock dari permukaan tanah. Dan bertitar. Mereka telah merubah ban chemical minionku menjadi empty tire. Karena empty tire dalamnya berbentuk seperti gua, makanya dapat menyerap getaran dari permukaan tanah. Ban komikalianku yang normal, empty tire, ada guanya. Ketika ada gundukan, dia menyesuaikan. Dasar Shinkuro yang bodoh, bagaimana kita bisa melawan mesin itu dengan mesin minionku yang biasa? Shinkuro jalannya. Ada sungai menutup jalanan. Mereka mencari aliran sungai yang dangkal agar dapat melintasinya. Apabila motor kena air, pasti tamat riwayatnya. Meskipun di air yang dangkal, kita harus cari jalan yang lain. Itu dia jembatan gantung. Hai Guru, tunggu dulu. Jangan berhenti di situ dan Guru. Percuma, jembatan itu rusak. Kita tak dapat menyeberanginya selesai masih jembatan rusak. Oh ya, buku ini halamannya tidak sesuai urutan. Saya sudah melakukan riset sehingga kurang lebih urutannya begini. Jadi ya, Shinkuro dan Tankuro menemukan bahwa jembatannya ternyata rusak. Robert terjebak di jembatan gantung yang rusak. Jembatan ini tak mungkin dapat diseberangi. Sepertinya kos ini banyak tipuannya.
siapa sih yang membiarkannya? Saya. Licik, sialan, kita harus cari jalan yang lain. Tunggu dan Guru, kita berpisah saja. Baik, aku ke sana dan kamu yang Guru. Bukan itu maksudku. Kelompok Das tak jadi melewati jembatan, tapi mereka melewati sungai di bawahnya. Bagaimana dengan mesin mereka? Mereka kelihatannya tidak membawa mesin-mesin itu. Mereka bukan. Pada saat perpindahan memang dilarang untuk memegang menianku dengan mereka dengan tangan. Bukan, tuh di sana. Bukan main. Di mata yang tak mungkin dilewati akan dilewati oleh mesin-mesinnya saja. Badminton menggantung pada Bror agar menjaga keseimbangan. Ini baru permainan teamwork yang tinggi, saling percaya antara pemain satu tim. Kata Pak Pati, bodohnya kalau mau memuji, pujilah permainan anak-anak Helkit itu. Hah? Mesin Helkit dapat melewati sungai yang dangkal? Kau lihat itu bukan? Dengan Ray Wolf Offroad yang sempurna, air pun dapat ditahan masuk. Itu baru kemampuan yang hebat. Oh, harus jalan. Terus dan Guru, kita harus naik kembali ke jembatan untuk menggiring kembali mesin kembali. Tunggu dulu, kenapa? Sakitlah kamu? Perutku kosong jadi tidak bisa bergerak. Sudah kutebak pasti akan ada saat seperti ini. Oleh karenanya, kusiapkan nasi bungkus. Apakah mereka punya waktu luang ataukah mereka memang sudah menyerah? Kelihatannya kelompok Das sedang menikmati sarapan mereka. Bego, sekarang bukan waktunya makan kau. Ini si yang Guru punya ide. Terus mereka melanjutkan lagi pertandingan Citan Gol sambil makan. Kita berhasil mengerti mereka. Tapi kalau melewati selokan itu, mereka akan masuk finish. Kita akan masuk finish jika bisa melewati balok air itu. Mereka terlalu melaju menuju kayu itu. Oh iya, mesin mereka tahan air. Dan kalau serahkan mereka padaku, dan tancap terus miniunku itu. Oi, tancap peningsan. Oh, nomor 2 dari Gerbes dengan semangatnya menuju ke balok kayu itu membuat mesin-mesin Helkit tidak dapat melewati jembatan balok itu. Sialan kalau begini. Apa? Si Helkit karena tidak dapat melewatinya, kalau sudah dilewati, mereka langsung membuang baloknya ke air. Wah, liciknya mereka. Helkit dengan sengaja menghentikan jalannya grup Das yang tak berani masuk air, dan sekarang mereka mencari aliran sungai yang dangkal. Helkit mendapatkan hukuman melawan peraturan dan nilai mereka akan dikurangi. Hidup grup Das. Dan kelicikan Helkit, penonton yang tak puas mendukung grup Das dan memanggil-manggil nama mereka. Panggilan dari penonton. Kita tak boleh menyerah. Dari Helkit. Dan Kuro, serahkan padaku. Dan Kuro. Si Tan Kuro mencebur ke selokan. Apa dia? Biar aku yang mengangkat jembatan ini. Kakiku masuk ke lumpur di bawah ini tidak bisa terangkat. Pada saat seperti ini, kita harus cari aliran dangkal agar bisa menyeberang.
benar-benar pertandingan yang menguras keringat, tapi belokan di depan finish itu pun tidak bisa dilewati dengan berjalan. Maaf dan guru, aku gagal. Yang mana yang akan lebih dulu bisa menyeberangi selokan itu, Dash Group atau Hellkit? Itu pun sudah cukup dan guru. Super attack landing yang guru mengarahkan mobil mesinnya Emperor. Sebenarnya masuk ke dalam selokan. Shinkuro, otakmu sudah beku mungkin, kata Shinkuro. Si Tanjiro juga bingung. Duduk. Percuma, selesai sudah. Tidak kok. Emperor? Emperor sedang dinaiki balok kayu ini. Dia merayap di dasar air. Kapan mesinnya bisa tahan air? Dan melompat melewati selokan dan menuju garis gol. Grup Dash menjalankan mesin di dasar air dan memasuki finish dan berhak memenangkan pertandingan pertama ini. Yeay. Jadi mesinmu itu kututupi dengan pemukul nasinya. Dan kuro itu ya. Itulah solusinya. Masa aku kalah sama bocah dan si gendut itu. Pak pelatih, apa giliranku sudah tiba? Besok kita. Pertandingan antara grup Dash melawan Hellkit pada racing pertama dimenangkan oleh grup Dash. Dilanjutkan dengan racing kedua, survival part 2, piramid yang mengerikan. Satu mesin dari dua mesin yang berasal dari tim yang sama dapat melewati jebakan-jebakan di dalam piramid, maka tim itu akan dinyatakan sebagai pemenang. Kali ini Pankuro dengan Rinko. Rinko dan Pankuro muncul di TV. Di dalam piramid itu telah dipasang TV kamera. Kalau aku tahu bisa masuk ke TV, lebih baik aku ikut racing kedua. Aku juga. Aduh. Kalau kalian muncul di TV, yang akan terlihat kebodohan kalian saja. Apa yang aku bilang? Lihat itu. Monster itu kah? Aku adalah Kapten Hellkit, Daido Masashi. Abang Daido pasti akan menghancurkan tim yang salah satu pesertanya adalah cewek. Tunggu dulu. Hei, apa-apaan ini? Yang perlu diikat. Kamu akan jadi korban. Atau tempat korban digantung menjadi titik finish. Tim yang kalah, maka korban akan dikorbankan. Mana ada seperti itu? Peraturan yang aneh, siapa yang memikirkannya? Saya. Dari grup Dash yang berpartisipasi adalah Pankuro dan yang ini adalah peserta cewek, Rinko. Melawan grup Hellkit dengan kaptennya Daido Masashi dan Yamamori Kazuki. Racing piramid mengerikan telah dimulai. Pada itu pun dipergunakan gadget. Wow, di dalam gelap sekali. Tak apa-apa kok, mesin-mesin dari grup Dash kita sudah dilengkapi dengan lampu. Sampai matanya menyesuaikan dengan kepala. Aku bisa begini saja. Sudah bisa melihat kok. Grup Dash telah melewati mesin mereka dengan lampu. Mesin nomor 4 dan 5 melawan Hellkit. Itu apa? Bukan main. Mesin Hellkit telah dilengkapi dengan big wheel. Mesin itu dengan mudah melewati tangga-tangga itu.
supaya mesin-mesin kita bisa naik ke tangga, atas tangga seperti ini. Di sini ada tanjakan yang bisa kita naiki. Mari kita coba dari sini, tapi gelap sekali, sepertinya ada penunggunya. Kenapa makeupmu seperti setan begitu? Itu bukan salahku, lampunya yang membuatku begini. Ada setan api, kita kabur. Dia mengikuti kita terus. Tuan Kuro tetap jaga mesinmu. Kalau kena api itu, mesin bisa meleleh. Meskipun berteriak kencang, mana terdengar sampai ke dalam piramid itu. Malu-maluin. Kedengar. Ternyata ini cuma permainan aja. Kedengaran kok. Tuan Kuro, di dalam sini ada speakernya. Kalau kamu dapat menolongku, tolong beritahu jalan padaku. Di sini gelap sekali, aku tak dapat melihat meskipun kakiku sendiri. Yang benar saja. Terus saja larimu, yang penting tetap lurus. Baik, aku akan jalan lurus. Wow, gawat, kita masuk ke dalam lubang. Mereka, biasa. Aduh, kamu menyuruh lurus terus. Kamu bicara sembarangan saja. Di mana kita? Gawat nih. Jalan di sini semakin tak menentu dibandingkan dengan yang tadi. Aku mau lihat pintu ini. Tolong aku dong. Bersambung. Oke, cukup sekian pembacaan komik Tuan Kuro untuk volume 6. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jangan lupa subscribe. Salam Inline Tamiya.